Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung bersama SMP Negeri 3 Taman. Spentita, sang juara pasti bisa. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran, maka Ibu akan perkenalkan dulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan nama Ibu Tri Astuti, biasa dipanggil dengan Bu Tri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan materi pelajaran kita. Untuk hari ini adalah tentang teks deskripsi. Untuk tujuan pembelajaran dari teks deskripsi, yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran teks deskripsi, diharapkan dapat memahami pengertian teks deskripsi. 2. Menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan. 3. Menentukan ciri umum teks deskripsi dari aspek kebahasaan. 4. Menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan oleh penulis sesuai dengan kesannya. Misalkan menggambarkan tentang orang, binatang, tempat, atau objek wisata. Ciri-ciri umum teks deskripsi. 1. Penggambaran makhluk hidup, misalkan manusia, binatang. Manusia bisa menggambarkan tentang tokoh atau orang yang ingin kamu tulis. Binatang mungkin kamu akan menulis tentang binatang piaraan yang kamu suka atau yang kamu sayangi. Yang kedua adalah tempat. Tempat ini bisa menggambarkan tentang rumah, sekolah. Yang ketiga adalah objek wisata. Objek wisata ini banyak sekali dan saya yakin kamu juga sudah sering ke tempat wisata. Yang kedua, berkaitan dengan indera. Yang pertama adalah indera penglihatan. Indera penglihatan otomatis kita dengan mata. Mata ini misalkan kita menulis tentang tempat, misalkan tentang rumah, dengan judul Rumah Doni. Rumah Doni kelihatan sangat luas, dengan halaman yang sejuk, dengan cat tembok berwarna merah menyala. Nah, karena mata ini melihat, maka dengan mata ini kita bisa menulis, bisa menggambarkan apa yang kita lihat. Kemudian penciuman. Penciuman otomatis dengan hidung. Berarti kita mencium bau atau sesuatu yang kita rasakan atau kita bau. Misalkan ada seseorang yang sedang masak gulai atau masak soto, maka kamu akan merasakan bau itu sangat harum sekali, mencium baunya itu. Nah, itu adalah penciuman. Yang ketiga adalah pengecap. Pengecap adalah lidah berhubungan dengan. Kita akan rasakan, oh masakan ini
ini asin, masakan ini manis, masakan ini pedas, maka lidah kita akan bisa merasakan. Dan dengan merasakan ini kita juga akan bisa menulis, menggambarkan apa yang kita rasakan dengan pengecap dengan lidah kita. Yang ketiga adalah peraba. Peraba berarti kita melalui kulit, kita mulai menjamah, merasakan halusnya kulit seseorang karena kita memegang. Kemudian kita bisa merasakan halusnya kulit kelinci dengan bulu yang sangat putih. Ini karena kita meraba juga. Dengan meraba maka kita akan bisa merasakan bahwa kulit itu halus dan bisa kita rasakan halusnya kulit itu. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan. Mendengarkan berarti kita telinga, berhubungan dengan telinga. Telinga kita mendengar. Apa yang kita dengar, maka itulah yang dapat kita ungkapkan di dalam deskripsi. Dengan mendengar, maka kita bisa apa yang kita dengar itu ditulis kembali. Yang ketiga, ciri umum yang ketiga adalah bersifat fisik. Contoh, orang misalkan menceritakan tentang ayah. Wajah ayah tipikal orang Batak dengan rahang yang sangat kuat, hidung mancung tapi agak besar. Ini adalah menceritakan orang. Sekarang sifat, meskipun ayah itu orangnya kelihatan mengerikan, tetapi sebetulnya ayahku adalah orang yang sangat sabar. Nah, ini karena adalah menceritakan sifat seseorang. Orang berarti orang ini menyatakan bahwa ayah ini adalah orang yang sabar. Nah, ini adalah ciri-ciri umum teks deskripsi. Menentukan ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi. Tujuan 1. Menggambarkan atau melukiskan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami oleh penulis. Yang kedua, tujuan teks deskripsi dapat mempromosikan atau mengenalkan sesuatu objek wisata atau tempat atau tokoh tertentu. Ciri-ciri teks deskripsi dilihat dari aspek kebahasaan. 1. Menggambarkan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan apa yang dikonkretkan. Contoh, warna dikhususkan pada kata hijau, merah, kuning, biru. Itu adalah kata khusus tentang warna. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, menggambarkan ibu yang baik. Contoh mengkonkretkannya adalah ibuku adalah wanita yang baik, dia ramah dan tutur katanya lembut. 3. Menggambarkan kata sinonim dengan emosi kuat. Contoh, indah disinonimkan dengan kata emosi kuat, molek, menakjubkan, elok. 4. Menggambarkan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku. Ini adalah majas personifikasi, di mana benda seperti dihidupkan seperti manusia, daun melambai-lambai. 5. Menggunakan kalimat rincian
Misal, pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Di sini adalah memerinci tentang pantai dengan air yang berbuih-buih putih dan bergradasi abu-abu. 6. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dideskripsikan karena teks deskripsi menggunakan panca indera manusia. 7. Memunculkan kata ganti orang. Contoh, kucingku. Ku kata ganti orang pertama. Kata ganti orang yang memiliki. Ibuku kata ganti orang pertama. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Anda kata ganti orang kedua, tunggal. Selanjutnya adalah jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks di mana satu paragraf memaparkan atau menjelaskan tentang suatu keadaan, objek, tempat. 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalkan cerpen, novel, lagu. Contoh, pada cerpen, di dalamnya ada cuplikan dalam bentuk paragraf, menggambarkan tentang keindahan alam, berarti teks deskripsi yang ada di dalam cerpen. Sampai sekian, terima kasih, tetap semangat. Spektita, sang juara pasti bisa.